Penggerak Angkatan 10 Kota Makassar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Fajria Sari Sulaisa dari SDN Tanggul Patompo 1. Dan saya, Kasmiati T dari SMP Negeri 1 Makassar. Dan saya, Muhammad Adil Hasim dari SDN Kompleks Sambung Jawa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya Ibu Fajria dan Lukas? Selamat siang, alhamdulillah baik Pak. Selamat siang Pak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu-ibu, hari ini kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan penerapan modul 2.3. Namun sebelumnya, perkenalkan saya dulu. Saya Muhammad Adil Hasim berperan sebagai pengamat, Bu Fajria sebagai coach, dan Lukas sebagai coach. Pada proses coaching hari ini, saya sebagai pengamat, ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya, saya akan mengamati jalannya alur tirta. Apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Tahapan tirta meliputi apa saja ibu-ibu? Kira-kira ibu-ibu masih ingat? Iya Pak, tahapan tirta itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Betul Bu, mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses coaching nantinya ya. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Bu Fajria, serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik Pak, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas proses coaching ini dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian tersebut. Terima kasih Bu. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan, Bu Fajria? Ya Pak, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi coach yang akan dikembangkan ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik Ibu ingin saya observasikan itu? Baik Pak, dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Menurut Bu Fajria, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan berbobot itu yang Ibu inginkan? Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coach sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Jadi agar bisa muncul ide-ide baru dari coach ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Kas dan Bu Fajria untuk melaksanakan proses coachingnya. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, selamat siang Ibu Kas, bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu, kabar baik, alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Kira-kira ada cerita apa ya dari Ibu Kas? Karena saya lihat Ibu agak kurang bersemangat hari ini. Iya Bu, saya merasakan sebuah keresahan di dalam kelas saya. Siswa di kelas saya ini cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar. Ketika saya memberikan materi, semua antusias, namun saat penugasan, anak-anak yang pintar ini cepat selesai, dan kalau sudah selesai langsung bikin ulah bahkan mengganggu teman lainnya. Oh, berarti dalam pembelajaran di kelasnya Ibu Kas, ketika penugasan anak-anak yang pintar cepat sekali selesai dan terkadang membuat ulah seperti gaduh dan mengganggu temannya yang belum selesai. Nah, dari percakapan kita ini nantinya apa yang menjadi harapan dari Ibu Kas?
Yang saya harapkan dari coaching hari ini, saya menemukan sebuah solusi agar siswa saya kembali tenang dan kondusif, Bu. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya. Oh, jadi begitu ya, Bu. Menurut Lukas, kira-kira apa yang bisa membuat siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan? Mungkin materi pembelajaran yang saya terapkan ini tidak cocok ya Bu, karena saya sebagian besar memakai metode ceramah dan presentasi. Sesekali anak saya suruh maju untuk presentasi, sehingga anak yang pandai akan terus maju presentasi, sementara anak yang kurang mampu tidak berani maju, sehingga saat penugasan anak pintar akan cepat selesai, dan ketika sudah selesai mengerjakan tugas, anak tersebut bosan dan mengganggu teman lainnya untuk diajak main, padahal sudah saya suruh diam tapi tidak bisa diam. Kadang malah sering izin keluar dengan alasan mau ke kamar mandi. Kalau tidak begitu, kadang malah saya sering izin ke kamar mandi. Terus kalau tidak begitu, kadang malah saya suruh tidur saja daripada mengganggu teman yang lainnya. Betul, Bu. Anak-anak yang pandai memang cepat selesai dalam mengerjakan tugas yang sama. Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam, sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan, sehingga ketika teman yang lain bisa mengganggu, kemudian mengajak teman bermain atau bahkan sering keluar kelas dengan alasan tertentu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Bukas kembali fokus dan kondusif dalam pembelajarannya? Ya Bu, menurut saya mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya dengan kegiatan berkelompok dan tim ahli. Begitu ya Bu, sehingga pada saat berkelompok semua siswa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi kepada teman lainnya. Pada kegiatan ini, anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian misalnya dalam memberikan tutor sudah selesai, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut. Iya Bu, kalau itu saya setuju sekali, karena dengan menggunakan model tutor sebaya, itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut, sehingga kelas bisa kondusif. Begitu ya Bu. Nah, tadi Bu Kas mengatakan bahwa menurut pandangan Ibu Kas, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Ibu Kas berpikiran bahwa anak-anak pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif terus? Iya Bu, karena saya sudah membuat asesmen di kelas saya bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang kinestetik atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-idenya atau tidak bisa diam. Ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan lain, bisa jadi juga mengganggu temannya. Betul Bu, memang anak kinestetik cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan lain. Ketika pekerjaan sudah selesai, bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif ataupun negatif, termasuk mengganggu temannya tadi. Ya Bu, malah teman-temannya juga ikut membuat kegaduhan dan lupa akan tugasnya yang belum selesai. Nah, menurut Bukas, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Bukas itu seperti apa ya, sehingga anak-anak itu tidak sama. Ada yang cepat selesai duluan, ada yang sangat lama sekali. Selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa saja Bu. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi,
Saya juga memberikan kesempatan anak untuk maju presentasi. Mungkin karena yang sering maju prestasi selalu saya tunjuk anak-anak yang pandai saja, sehingga anak pandai semakin pandai dan yang kurang pandai menjadi takut. Nah, di samping itu saya memberikan soal yang sama dan saya standarkan dengan KKM-nya, masih level tengah sehingga anak pintar cepat selesai, yang anak kurang pintar justru sangat lama. Begitu ya Bu. Memang betul, kegiatan BUKAS seperti diskusi dan presentasi sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif karena yang tampil ke depan hanya anak yang pandai saja. Kemudian ketika membuat tugas, KKM yang Ibu tampilkan di level tengah dan kurang diferensiasi dalam levelnya. Sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku paket dari pemerintah, link pembelajaran di YouTube. Selain itu, saya juga menggunakan LKS yang berisi materi dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa menguasai materi. Tapi anak-anak tingkat pemahamannya masih jauh berbeda. Saya setuju Bu, itu bagus sekali Bu. Tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi sesuai dengan minat dari anak tersebut, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah, selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Ibu munculkan dalam mengatasi masalah tersebut? Ya Bu, solusinya mungkin saya akan menentukan anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor sebaya dari teman-temannya, sehingga akan ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan alat peraga. Bagus sekali Bu, saya setuju. Nah, untuk strateginya, kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif tadi? Strategi yang akan saya lakukan adalah saya akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar supaya bisa menjadi tutor temannya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan anak untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan, serta penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa. Saya akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang ingin siswa, begitu kira-kira Bu. Oke, bagus sekali Bu. Saya setuju dengan strategi yang akan Ibu terapkan. Memang betul, pembelajaran itu harus berpihak pada siswa, sehingga pembelajaran juga sebisa mungkin yang menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi ini akan BUKAS laksanakan? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh iya Ibu Kas, kira-kira adakah keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi ini selain BUKAS dan peserta didik? Iya Bu, ada. Saya akan meminta bantuan rekan saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya Bu, terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas, apalagi murid saya ini sangat beragam. Baik Bu, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran bisa menambah kekuatan bagi BUKAS. Nah, kira-kira menurut Ibu untuk target pencapaian keberhasilannya seperti apa? Pencapaian keberhasilannya saya katakan level 80% sampai 90%. Siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas, maka bisa dikatakan pembelajaran saya berhasil dengan strategi baru. Bagus BUKAS, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen BUKAS terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen akan belajar metode-metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber belajar dan media sesuai minat siswa, dan juga akan membuat kesepakatan kelas
mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Bu, saya setuju. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan, saya membutuhkan beberapa referensi baik buku ataupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan potret zaman anak saat ini. Dan saya juga membutuhkan dukungan dari guru-gurunya. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Iya Bu, itu ide yang sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Kas, secara tidak disadari Bu Kas sudah mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Saya hanya mendoakan, mudah-mudahan rencana aksi Ibu bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai harapan. 1 minggu lagi saya tunggu hasil dari rencana aksinya ya Bu, semoga sukses. Baik Bu, terima kasih sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya. Terima kasih Bu Kas, saya kira cukup untuk latihan coachingnya hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Adil selaku observer. Baik, terima kasih Bu Fajria dan Bu Kas, ya, di mana Bu Fajria selaku coach dan Bu Kas selaku coach. Luar biasa sekali percakapan coaching hari ini. Berdasarkan pengamatan saya, tadi Bu Fajria sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan ini. Kemudian identifikasinya juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang diinginkan Bu Kas tadi. Rencana aksi dan ide-ide baru juga sudah muncul dari pertanyaan Bu Kas yang akan membuat metode pembelajaran dan sumber serta media yang menarik serta membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi siswanya. Tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dan rencana aksinya ya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Fajria. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Fajria setelah melakukan percakapan coaching ini Bu? Ya, perasaan saya senang sekali Pak, karena disadari atau tidak, tadi Bu Kas sudah menceritakan permasalahannya dan Bu Kas sendiri juga yang telah menemukan solusinya. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana? Apakah sudah terlaksana Bu Fajri? Iya Pak, sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi, Bu Kas sudah menjelaskan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, membuat kesepakatan kelas, menentukan sumber dan media-media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswanya. Baik Bu Fajri, tadi di awal percakapan Ibu Fajri ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu sudah bisa Ibu lakukan dalam percakapan coaching kita hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Fajri kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan kita lakukan? Baik Pak, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coach dengan lebih baik. Terima kasih Bu Fajriah, mudah-mudahan apa yang ingin Bu Fajriah kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Baik Bu Fajriah dan Bu Kas, observasi kali ini saya akhiri. Selamat siang dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini Ibu Fajria dan Pak Adil? Selamat siang, Bu. alhamdulillah baik. Baik Bu, Sehat. Alhamdulillah Bapak Ibu. Hari ini kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan penerapan modul 23. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Tasmiati sebagai pengamat dari Pak Adil dan Ibu Fajria. Pak Adil sebagai hostnya dan Ibu Fajria sebagai gurunya. Pada proses coaching hari ini, saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam penilaian. Di antaranya
saya akan mengamati jalannya alur apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan kita atau belum. Tahapan kita ini meliputi apa saja Bapak Ibu, kira-kira apakah Bapak Ibu masih ingat? Iya Bu, tahapan Tirta itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Betul Pak. Mudah-mudahan semua tahapan Tirta ini akan tampak dalam proses coaching nanti. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Pak Adil serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan. Baik Bu, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian tersebut. Terima kasih Pak. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Adil? Iya Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi coach yang akan dikembangkan oleh Bapak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Baik, dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Iya. Menurut Pak Adil, kira-kira apa indikator pencapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot? Apa yang Bapak inginkan? Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coach yang permasalahannya dapat terselesaikan. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari tim, ya Pak. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Adil dan Pak Julia untuk melakukan proses coaching. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bu Fajria, bagaimana kabarnya? Selamat siang Pak, kabar baik Pak. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Kira-kira ada cerita apa ya dari Bu Fajria? Saya lihat Ibu ini sepertinya kurang bersemangat sejak tadi. Iya Pak, saya merasakan sebuah keresahan di dalam kelas saya. Siswa di kelas saya ini cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar. Ketika saya memberikan materi, semua antusias, namun saat penugasan, anak-anak yang pintar ini cepat selesai, dan kalau sudah selesai penugasannya langsung bikin ulah, bahkan mengganggu temannya yang lain. Berarti dalam pembelajaran di kelas Bu Fajria, ketika penugasan anak-anak yang pintar cepat selesai dan bikin ulah seperti gaduh dan mengganggu temannya yang belum selesai. Nah, dari percakapan kita nanti, apa yang menjadi harapan Bu Fajria? Ya Pak, yang saya harapkan yaitu menemukan sebuah solusi agar siswa saya kembali tenang dan kondusif. Saya juga ingin kelas saya menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajarannya. Jadi begitu ya. Menurut Bu Fajria, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan ini tidak cocok ya Pak, karena saya sebagian besar memakai metode ceramah dan persentase. Sesekali anak saya suruh maju untuk persentase, sehingga anak yang pandai akan terus maju persentase, sementara anak yang kurang mampu tidak berani maju, sehingga saat penugasan anak pintar akan cepat selesai, dan ketika sudah selesai mengerjakan tugas, anak tersebut bosan dan mengganggu teman lainnya untuk diajak main. Padahal sudah saya suruh diam Pak, tapi tidak bisa diam juga.
kadang malah sering izin keluar dengan alasan mau ke kamar mandi. Kalau tidak begitu, kadang malah saya suruh tidur saja daripada mengganggu teman yang lainnya. Bagus sekali ya Bu ya, betul sekali. Anak-anak yang pandai memang cepat selesai mengerjakan tugas yang sama. Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam. Sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan yang lainnya seperti berulah, mengganggu teman, mengajak teman bermain, atau bahkan juga sering keluar kelas dengan alasan tertentu. Nah, kalau seperti itu kira-kira apa yang bisa Ibu buat untuk menjadikan kelas Ibu kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran? Iya Pak, menurut saya mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya dengan kegiatan berkelompok dan tim ahli. Begitu mungkin Pak ya, sehingga pada saat berkelompok semua siswa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi kepada teman lainnya. Pada kegiatan ini anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian misalnya dalam memberikan tutor sudah selesai, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut. Iya Bu, kalau itu saya setuju. Karena dengan menggunakan model tutor sebaya, itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut, sehingga kelas bisa kondusif. Begitu ya Bu? Nah, tadi Bu Fajriah mengatakan bahwa menurut pandangan Bu Fajriah, anak-anak yang pintar itu bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Bu Fajriah berpikiran bahwa anak-anak pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif terus? Iya Pak, karena saya sudah membuat asesmen di kelas saya bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang kinestetik atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-idenya atau tidak bisa diam. Ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan lain, bisa jadi juga mengganggu teman-teman lainnya. Betul Bu, memang anak kinestetik cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan lain. Ketika pekerjaannya sudah selesai, bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif maupun negatif, termasuk mengganggu temannya tadi. Iya Pak, malah teman-temannya juga ikut membuat kegaduhan dan lupa akan tugasnya yang belum selesai. Iya Bu. Nah, menurut Bu Fajriah, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Bu Fajriah itu seperti apa? Sehingga anak-anak ini tidak sama. Ada yang cepat selesai duluan, ada juga yang sangat lama sekali. Ya Pak, selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa saja. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi, saya juga memberikan kesempatan untuk maju persentase. Namun mungkin karena yang sering maju persentase ini, yang selalu saya tunjuk itu anak-anak yang pandai saja. Sehingga anak pandai semakin pandai dan yang anak kurang pandai menjadi takut. Di samping itu saya memberikan soal yang sama dan saya standarkan dengan KKM-nya masih level tengah, sehingga anak pintar cepat selesai dan anak kurang pintar justru sangat lama. Begitu ya Bu. Memang betul kegiatan Bu Fajriah seperti diskusi dan presentasi itu sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif karena tampil ke depan hanya anak yang pandai saja. Kemudian ketika membuat tugas, KKM yang Ibu tampilkan di level tengah dan kurang diferensiasi dalam levelnya. Sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku paket dari pemerintah, link-link pembelajaran di YouTube. Selain itu, saya juga menggunakan LKS yang berisi materi dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa menguasai materi. Tapi anak-anak tingkat pemahamannya masih jauh berbeda, Pak. Saya setuju Bu, itu bagus sekali Bu Fajriah. Tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi ya Bu, sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah, selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide yang bisa Ibu munculkan dalam mengatasi masalah ini? Ya Pak, solusinya mungkin saya akan menuntun anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor sebaya dari teman-temannya, sehingga akan ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan alat peraga. Bagus sekali Bu, saya setuju.
Nah, untuk strateginya kira-kira seperti apa yang akan Ibu Fajria gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif itu? Strategi yang akan saya lakukan adalah saya akan memberikan tuntunan kepada anak-anak yang pintar supaya bisa menjadi tutor pada teman-temannya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan anak untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan serta penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa. Saya akan bertanya, kira-kira pembelajaran seperti apa yang diinginkan siswa? Begitu Pak, mungkin kira-kira ya. Bagus sekali, saya setuju dengan strategi yang akan diterapkan. Memang betul, pembelajaran itu harus berpihak pada siswa. Sehingga pembelajaran juga sebisa mungkin yang menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi ini akan Ibu Fajria laksanakan? Secepatnya Pak, mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Oh iya Bu Fajria, kira-kira adakah keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi ini selain Bu Fajria dan peserta didik? Ya ada Pak, saya akan meminta bantuan rekan saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya itu Pak, terkait dengan teknik-teknik penugasan atau penguasaan kelas. Apalagi murid-murid saya ini sangat beragam. Baik Bu, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran bisa menambah kekuatan bagi Bu Fajria ya. Kira-kira menurut Ibu, untuk target pencapaian keberhasilannya seperti apa itu? Pencapaian keberhasilannya saya katakan kalau di antara 80 hingga 90% siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas, maka bisa dikatakan pembelajaran saya berhasil dengan strategi baru Pak. Bagus Bu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Ibu Fajria terhadap rencana tersebut? Saya akan berkomitmen akan belajar metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber belajar dan media sesuai dengan minat siswa Pak, dan juga akan membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Bu, bagus sekali ya rencana Ibu. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan, saya membutuhkan beberapa referensi baik dari buku ataupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan kodrat zaman anak saat ini. Dan saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya, kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Iya Bu, itu ide yang sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Fajria. Secara tidak disadari bahwa Bu Fajria ini sudah mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana aksi Ibu bisa berhasil dengan dan tercapainya sesuai harapan. 1 minggu lagi saya tunggu hasil dari rencana aksinya ya Bu. Semoga sukses. Baik Pak, terima kasih sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya dapat mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya Pak. Terima kasih Bu Fajria. Saya kira untuk pelatihan coachingnya hari ini, selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Kasmiati selaku observer. Terima kasih Bapak Pak Adil dan Ibu Fajria, Sangkot dan Ibu Fajria sebagai coaching dan Pak Adil sebagai luar biasa sekali percakapan coachingnya hari ini. Bapak Ibu, berdasarkan pengamatan saya, tadi Pak Ade sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan hal kita, mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan ini, kemudian identifikasi yang juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang diinginkan oleh Ibu Fajria. Rencana aksi dan ide-ide baru juga sudah muncul dari pertanyaan Pak Adil yang akan membuat metode pembelajaran dan sumber serta media yang menarik serta membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Tanggung jawab juga sudah terlihat dengan menetapkan target dan rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Adil. Bagaimana perasaan Pak Adil
setelah melakukan percakapan coaching? Baik, Bu. Perasaan saya senang sekali karena disadari atau tidak tadi itu Bu Fajria sudah menceritakan permasalahannya dan Bu Fajria sendiri juga yang telah menemukan solusinya, Bu. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi untuk indikator kesesuaian pengembangan yang diinginkan Pak Adil apakah sudah terlaksana? Iya, Bu, sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi, Bu Fajria sudah menjelaskan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran, tutor sebaya, membuat kesepakatan kelas, dan menentukan sumber dan media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Pak Adil, tadi di awal percakapan Pak Adil ini secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan hukum, dan itu sudah bisa Bapak lakukan dalam percakapan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Pak Adil kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik, Bu. Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan coach dengan lebih baik. Terima kasih Pak Adil, mudah-mudahan apa yang ingin Pak Adil kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Baik Pak Adil maupun Ibu Fajria, observasi kali ini saya akhiri. Selamat siang dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya Bukas dan Pak Adil? Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak, hari ini kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan penerapan modul 2.3. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, saya Fajria Sari Sulaisa berperan sebagai pengamat, Bukas sebagai coach, dan Pak Adil sebagai coaching. Pada proses coaching hari ini saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya saya akan mengamati jalurnya alur tirta. Apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Tahapan tirta meliputi apa saja, Ibu Bapak kira-kira masih ingat? Iya Bu, tahapan kita itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Betul Bu. Mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses coaching nanti ya. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Bukas serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik Bu, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam penilaian tersebut. Terima kasih Bu. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Kas? Ya Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, jadi ada 3 kompetensi coach yang akan dikembangkan ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu? Baik, dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Menurut Bukas, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang diinginkan?
harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coaching sehingga permasalahan bisa terselesaikan. Oke, jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari coach ya Bu. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Adil dan Lukas untuk melaksanakan proses coaching. Terima Terima kasih kasih. Bu atas kesempatan ini. Selamat siang Pak Adil, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat siang. Kabar baik Bu, sehat. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Kira-kira ada cerita apa yang Bapak ingin sampaikan hari ini, dan saya lihat Bapak kurang bersemangat. Iya Bu, saya merasakan sebuah keresahan di dalam kelas saya. Siswa di kelas saya ini cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar. Ketika saya memberikan materi, semua antusias. Namun saat penugasan, anak-anak yang pintar ini cepat selesai dan kalau sudah selesai langsung bikin ulang, bahkan mengganggu temannya. Oh, berarti dalam pembelajaran di kelas Pak Adil, ketika penugasan anak-anak yang pintar cepat selesai dan bikin ulas seperti gaduh dan mengganggu temannya yang belum selesai. Nah, dari percakapan kita ini nanti apa yang menjadi harapan Pak Adil? Yang saya harapkan dari coaching hari ini, saya menemukan sebuah solusi Bu, agar siswa saya kembali tenang dan kondusif. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan tidak terjadi lagi kegaduhan, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya. Oh begitu ya Pak. Menurut Pak Adil, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh di saat penugasan? Ya, mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan ini tidak cocok Bu, ya. Karena saya sebagian besar memiliki metode ceramah dan presentasi. Sesekali anak saya suruh maju untuk presentase, sehingga anak-anak yang pandai akan terus maju buat presentase, sementara anak yang kurang mampu tidak berani untuk maju. Sehingga saat penugasan anak pintar akan cepat selesai, dan ketika sudah selesai mengerjakan tugas, anak tersebut bosan dan mengganggu teman lainnya untuk diajak main. Padahal sudah saya suruh diam, tapi tidak bisa betul diam. Kadang malah sering izin keluar dengan alasan tertentu, mau ke kamar mandi. Kalau tidak begitu, kadang malah saya suruh tidur. Jadi daripada dia mengganggu teman lainnya, jadi saya suruh tidur saja seperti itu. Oh betul Pak. Anak-anak yang pandai memang cepat selesai mengerjakan tugas yang sama. Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam. Sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain seperti berulang, membantu teman, mengajak teman bermain, atau bahkan sering keluar kelas dengan alasan tertentu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Pak Adil kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran? Iya Bu, menurut saya mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya dengan kegiatan berkelompok dan tim ahli. Begitu ya Bu. Sehingga pada saat berkelompok semua siswa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi kepada teman lainnya. Pada kegiatan ini anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian misalnya dalam memberikan tutor sudah selesai, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut. Oh iya Pak, kalau itu saya setuju. Karena dengan menggunakan metode model tutor, sebaya itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut, sehingga kelas bisa kondusif. Begitu ya Pak? Iya Bu. Nah, Pak Adil mengatakan bahwa menurut pandangan Pak Adil, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Pak Adil berpikir bahwa anak-anak yang pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif terus? Iya Bu, karena saya sudah membuat asesmen di kelas saya bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang kinestetik atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-idenya atau tidak bisa diam.
ketika ada pekerjaan maka anak ini akan mencari kegiatan lain. Bisa jadi juga mengganggu temannya. Betul Pak, memang anak autistik itu cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari keinginan lain ketika pekerjaannya sudah selesai. Bisa jadi kegiatan yang dia pilih ini bernuansa positif ataupun negatif, termasuk mengganggu temannya tadi. Iya Bu, malah temannya juga itu ikut membuat kegaduhan dan lupa akan tugasnya yang belum dikerjakan atau diselesaikan. Oh iya Pak. Nah, menurut Pak Adil, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Pak Adil itu seperti apa sehingga anak-anak itu tidak sama, ada yang cepat selesai duluan dan ada yang sangat lama sekali. Selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa saja Bu. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi, saya juga memberikan kesempatan anak untuk maju berpresentase. Mungkin karena yang sering maju presentasi selalu saya tunjuk anak-anak yang pandai saja, sehingga anak pandai semakin pandai dan anak yang kurang pandai ya menjadi takut. Di samping itu saya juga memberikan soal yang sama dan saya standarkan dengan KKM-nya masih level tengah, sehingga anak pintar cepat selesai dan anak kurang pintar justru sangat lama. Oh begitu ya Pak. Memang betul Pak. Kegiatan Pak Adil seperti diskusi dan presentasi sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif karena yang tampil ke depan hanya anak yang pandai saja. Kemudian ketika membuat tugas KKM yang Pak Adil tampilkan di level tengah dan kurang diferensiasi dalam levelnya ya. Ya Bu, sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku paket dan dari pemerintah, link-link pembelajaran di YouTube. Selain itu juga saya menggunakan LKS yang berisi materi-materi dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa menguasai materi. Tapi anak-anak tingkat pemahamannya masih jauh berbeda. Saya setuju Pak. Itu bagus sekali Pak Adil. Tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi ya Pak. Sesuai dengan minat anak sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah, selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Pak Adil munculkan dalam mengatasi masalah ini? Iya Bu, solusinya mungkin saya akan menuntun anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor sebaya dari teman-temannya, sehingga akan ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan alat peraga. Bagus sekali Pak, saya setuju. Nah, untuk strategi, kira-kira strategi apa yang akan Pak Adil gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif tadi? Strategi yang akan saya lakukan itu adalah saya akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar supaya bisa menjadi tutor temannya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan, serta penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan. Saya pun juga akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa. Saya akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh siswa, begitu kira-kira. Bagus sekali Pak, saya setuju dengan strategi yang akan Bapak terapkan. Memang betul, pembelajaran itu harus berpihak pada siswa, sehingga pembelajaran juga sebisa mungkin yang menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi ini Pak Adil laksanakan? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh iya Pak, kira-kira adakah keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi ini selain Pak Adil dan peserta didik? Iya Bu, tentu saja ada. Saya akan meminta bantuan rekan sejawat yang ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya Bu, terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas, apalagi murid-murid saya ini sangat beragam. Oh baik Pak, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran bisa menambah kekuatan Pak Adil. Nah, kira-kira menurut Bapak untuk target pencapaian keberhasilan seperti apa? Kalau dikatakan pencapaian keberhasilannya, saya katakan kalau 80-90% siswa
bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas. Maka bisa dikatakan pembelajaran saya berhasil dengan strategi baru. Bagus Pak Adil, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Pak Adil terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen akan belajar metode-metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber belajar dan media sesuai minat siswa, dan juga akan membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Pak, saya setuju. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan, saya membutuhkan beberapa referensi, baik dari buku ataupun dari teman-teman, tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan kodrat zaman anak saat ini. Dan saya juga membutuhkan dukungan dari murid tentunya. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Oh iya Pak, itu ide yang sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Adil. Secara tidak disadari Pak Adil sudah mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Saya hanya mendata mudah-mudahan rencana aksi Pak Adil bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai harapan. 1 minggu lagi saya tunggu hasil dari rencana aksinya ya Pak. Semoga sukses. Baik Bu, terima kasih sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya. Terima kasih Pak Adil. Saya kira cukup untuk latihan coaching hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Fajria selaku observer. Ya, terima kasih kepada Bukas selaku coach dan Pak Adil selaku coaching. Luar biasa sekali percakapan coaching hari ini. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Bukas sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur IRTA. Mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan ini. Kemudian identifikasinya juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang diinginkan Bukas tadi. Rencana aksi dan ide-ide baru juga sudah muncul dari pertanyaannya Bukas, yang akan membuat metode pembelajaran dan sumber serta media yang menarik serta membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bukas. Bagaimana perasaannya Bukas setelah melakukan percakapan coaching tadi? Perasaan saya senang sekali karena disadari atau tidak disadari oleh Pak Adil sudah menceritakan permasalahannya dan Pak Adil sendiri juga telah menemukan solusinya. Oke, kemudian pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana Bu? Apakah sudah terlaksana Bukas? Ya, sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi, Pak Adil sudah menjelaskan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran Pinter Sebaya, membuat kesepakatan kelas, menentukan sumber dan media-media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan pada siswa. Oke, baik Bukas. Tadi di awal percakapan Bukas ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi, mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu sudah bisa Ibu lakukan dalam percakapan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan kita lakukan? Baik Ibu, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan coaching dengan lebih baik. Oke, terima kasih Bukas. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Bukas kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Ibu Kas dan Pak Adil, observasi kali ini saya akhiri. Selamat siang dan selamat beristirahat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.